Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang pemikiran ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Bagian A yaitu biografi Al-Ghazali. Al-Ghazali terlahir dengan nama yaitu Abu Hamid Ahmad Ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau dijuluki dengan gelar Hujjah al-Islam. Lahir pada tahun 450 Hijriah atau pada tahun 1058 Masehi di Tus, sekarang Meshed, sebuah kota kecil di daerah Khurasan, sekarang Iran. Al-Ghazali merupakan salah satu pemikir besar Islam. Umumnya kita mengenal Al-Ghazali sebagai ahli sufi besar. Tidak banyak yang mengenal bahwa Al-Ghazali banyak membicarakan soal-soal ekonomi dan perbankan, tetapi beliau membicarakannya secara logis dan modern dalam bukunya yang masih up to date sampai zaman sekarang ini, yaitu Ihya Ulumuddin, yang menjadi pegangan ahli-ahli tasawuf. Yang kedua yaitu karya-karya Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, yaitu baik muslim maupun non-muslim. Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, fikih, ilmu-ilmu Al-Quran, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi. Di antaranya yaitu Ihya Ulumuddin, Al-Munzik min Al-Dalal, Tahaffut Al-Falasifah, Minhaj Al-Abidin, dan lain sebagainya. Bagian C. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Seperti halnya para cendekiawan muslim terdahulu, perhatian Al-Ghazali terhadap ekonomi masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Perhatiannya di bidang ekonomi itu terkandung dalam berbagai studi fikihnya, karena ekonomi Islam hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisah dari fikih Islam. Munculnya konsep fungsi kesejahteraan sosial dalam Islam menjadi dasar terciptanya berbagai teori yang berhubungan dengan bidang ekonomi. Beberapa teori ekonomi yang dapat diangkat dari pemikiran Al-Ghazali antara lain: A. Pertukaran dan evolusi pasar, B. Aktivitas produksi, C. Barter dan evolusi uang, D. Ekonomi jasa, E. Institusi perbankan, dan F. Peranan negara dan keuangan publik. Bagian D. Biografi Ibnu Taimiyah. Nama lengkap adalah Taqi al-Din Ahmad bin Abdi al-Halim bin Abdi Salim bin Taimiyah. Beliau lahir di Haran 22 Januari 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal 661 Hijriah. Ayahnya Abdul Halim, pamannya Fakhruddin, dan kakeknya Majduddin merupakan ulama besar dari mazhab Hambali. Ibnu Taimiyah menyelesaikan studi dalam bidang yurisprudensi atau fikih, hadis Nabi, tafsir Al-Quran, matematika, dan filsafat pada usia yang sangat muda. Di antara gurunya adalah Syamsuddin Al-Maqdisi, Ibnu Ta'al-Yusar, Al-Kamal bin Abdiyazid, Yahya bin Al-Syairafi, Ahmad bin Abu Al-Khair, dan yang lainnya. Ibnu Taimiyah membahas prinsip-prinsip masalah ekonomi dalam dua buku, yaitu Al-Hisbah fi Al-Islam atau Lembaga Hisbah dalam Islam, dan Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Al-Islah, Al-Ra'iyah atau Hukum Publik dan Privat dalam Islam. Dalam buku pertama, ia banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Dalam buku kedua, ia membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik. Ia juga dikenal sebagai seorang pembaharuan, dengan pengertian memurnikan ajaran Islam agar tidak tercampur dengan hal-hal yang berbau bid'ah. Di antara elemen
gerakan reformasinya adalah: pertama, melakukan reformasi melawan praktek-praktek yang tidak islami; kedua, kembali ke arah prioritas fundamental dan sangat keagamaan yang murni; sebaliknya, memperdebatkan ajaran tidak fundamental dan sekunder; ketiga, berbuat untuk kebaikan masyarakat umum melalui intervensi pemerintah dalam ikut serta menjaga mereka dari sikap eksploitatif dan mementingkan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini Aprilia dengan NIM 1908203073 Perbankan Syariah B semester 3. Saya akan membacakan poin E dan F. Poin E, karya-karya Ibnu Taimiyah. Dalam pembahasan prinsip-prinsip pada masalah ekonomi, beliau menjelaskan dalam 2 buku. Yang pertama, Al-Hisbah fi Al-Islam, Lembaga Hisbah dalam Islam. Beliau banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Sedangkan buku yang kedua, Al-Syasha Al-Syariah fi Ar-Ra'i wa Ar-Rayyah, Hukum Publik dan Privat dalam Islam. Dia membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik. Poin F, pemikiran Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah yang pertama mengenai mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah sangat menghargai mekanisme harga. Oleh karena itu, beliau sangat setuju apabila pemerintah tidak mengintervensi harga selama mekanisme pasar itu terjadi. Beliau mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga. Yang pertama, kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu sama lain. Yang kedua, harga sebuah barang beragam tergantung pada tingginya jumlah orang-orang yang melakukan permintaan. Yang ketiga, harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurannya. Yang keempat, harga barang berfluktuasi juga tergantung pada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang itu. Yang kelima, harga jual dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam bentuk jual beli. Yang keenam, disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya timbal balik kepemilikan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Yang ketujuh, aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam dan menyewa. Pemikiran Ibnu Taimiyah yang kedua itu mengenai mekanisme harga. Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antar konsumen dan produsen, baik dari pasar output maupun input. Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Harga yang adil merupakan harga yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat yang diserahkan barang itu. Definisi harga yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas, yang mendefinisikan dengan harga kompetitif normal, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh supply dan demand. Tidak ada unsur spekulasi. Konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barang-barang dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Di dalam pembahasan harga yang adil ada 2 bagian. Yang pertama, iwad al-misti adalah penggantian yang sama merupakan nilai harga yang sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh nilai-nilai yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. Yang kedua, saman al-misal adalah harga jual barang dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Pemikiran Ibnu Taimiyah yang ketiga mengenai regulasi harga, yaitu pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam sejarah Islam, kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya. Sebagian orang berpendapat bahwa negara Islam tidak boleh mencampuri masalah ekonomi dengan mengharuskan nilai-nilai dan moralitas atau menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang melanggarnya.
Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe pengaturan regulasi harga. Yang pertama, regulasi harga yang tidak adil, di antaranya pengaturan yang termasuk kezaliman, dan kedua, regulasi harga yang adil dan dibolehkan. Pemikiran Ibnu Taimiyah yang keempat yaitu hak milik. Dalam Islam, Allah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak. Menurut Ibnu Taimiyah, pengguna hak milik diperbolehkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ada 3 jenis hak milik. Yang pertama, hak milik individu. Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakan secara produktif, memindahkannya, dan melindunginya dari kemubaziran. Yang kedua, hak milik sosial dan kolektif. Hak milik sosial memiliki bentuk yang bermacam-macam. Misalnya, sebuah objek bisa saja dimiliki oleh 2 orang atau lebih, organisasi atau asosiasi. Yang ketiga, hak milik negara. Negara membutuhkan hak milik utuh dalam memperoleh pendapatan, sumber-sumber penghasilan, dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti untuk menyelenggarakan pendidikan, generasi moral, memelihara keadilan, memelihara hukum, dan secara umum melindungi seluruh kepentingan material dan spiritual penduduk. Menurut Ibnu Taimiyah, sumber utama dari pendapatan negara adalah zakat dan harta rampasan perang, ghanimah.